Ada jejak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dalam korupsi laptop. Dia membahas proyek ini sejauh sebelum dia jadi menteri. Seolah sudah pasti jadi menteri, dan dalam video ini ada keterangan beberapa guru yang justru menolak bantuan yang dinilai tak tepat sasaran tersebut. Jika Nadiem tersangka, maka dipastikan ini akan menyeret banyak petinggi di negeri ini. Korupsi ini bikin pusing kepala kita. Hampir setiap hari kita saksikan. Tapi kalau korupsi terjadi di Kementerian Pendidikan, barangkali efeknya tidak bisa kita maafkan. Akan terjadi sebuah peristiwa yang disebut sebagai the lost generation. Pemerintah atau presiden boleh saja bereksperimen mengambil orang yang tidak mengerti pendidikan sama sekali. Tadinya saya berharap orang seperti ini bisa melakukan transformasi. Tapi ternyata sebelum menjadi menteri, sudah melakukan rapat dan sudah disebut sebagai menteri. Orang yang tinggal dilantik saja ternyata bisa tidak dilantik. Tetapi Mas Menteri ini justru bisa melenggang dengan mudah dan sudah membuat perencanaan sebelum dia diangkat. Dan ketika diangkat kemudian langsung ngegas, dan ujungnya adalah masalah tata kelola. Sesuatu yang kita kenal sejak terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998. Krisis yang multidimensi karena kita tidak menerapkan tata kelola. Dan akibatnya kemudian hilanglah kesempatan kita untuk membangun bangsa ini. Persoalan itu sangat berat. Kali ini terjadi lagi. Dan saya ingin mengundang sejumlah tokoh yang pernah menolak bantuan dari Kementerian Pendidikan karena mereka melihat ada persoalan tata kelola. Mereka pun juga pernah belajar. Ternyata kasus Chromebook ini sudah pernah diterapkan di Malaysia sejak tahun 2013 dan Malaysia kemudian menghentikannya tahun 2019. Gagal di Malaysia, lalu dieksperimenkan di Indonesia dan terjadilah skandal yang bisa kita lihat pada hari ini. Ada satu wilayah, kebutuhannya itu bukan Chromebook, dia butuh gedung yang dibangun karena ruang kelasnya bocor. Nah, persoalan ini sepertinya memang menjadi satu hal yang tidak dibaca oleh kementerian pada masa itu. Sakitnya di kepala, yang diberikan obatnya di kakinya, telapak kaki. Main sana inkorpori sana. Sakitnya ke sana, obatnya ke sono kan. Gatalnya di punggung, yang digaruknya di bagian kepala. Akhirnya mereka membuat pengelolaan yang beda-beda. Ada yang taruh di sekolah semua, nanti kalau ke sekolah gantian. Mereka bertanya, kenapa yang di sana dapat kami tidak gitu. Loh, yang butuh kan kami. Kenapa yang dikirim yang di sana? Jadi ini juga menimbulkan satu kesenjangan sosial baru pada masa itu sebetulnya. Dikarenakan distribusinya yang tidak merata. Ini bukan bicara mutu ya, itu persoalan lain. Tapi dari mulai pemetaan awal, identifikasi, dan sampai distribusi, itu memang sudah menimbulkan persoalan. Kami menilai bahwa satu, pengadaan itu tidak tepat dengan kebutuhan dunia pendidikan, apalagi sedang COVID. Kemudian yang kedua, penggunaan atau pemilihan spesifikasi Chromebook rasanya tidak tepat, karena ketika kami telusuri, Chromebook ini akan berfungsi optimal ketika terkoneksi dengan internet. Dan kita tahu problem di Indonesia, apalagi kita bicara di daerah-daerah pelosok gitu ya, ini kan pemerataan internet masih menjadi satu soal. Ini lucunya nih Prof, di informasi APBN 2021, program digitalisasi pendidikan ini juga berbarengan dengan program pemerataan internet, yang diantaranya ada pengadaan BTS, yang ada korupsi juga di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dari kriteria Chromebook itu yang membutuhkan akses internet, ya tentu ini akan lebih sulit lagi tantangannya. Jangan-jangan tidak sempat digunakan, Prof. Melainkan masih ada di dalam segel. Karena tadi internetnya tidak ada, dan sekolah tidak mengerti cara mengoperasikannya, karena semua terjadi begitu tiba-tiba, tanpa ada panduan, tanpa ada arahan, tanpa ada bimbingan. Poinnya di situ sebetulnya. Dan yang menarik lagi juga dari para guru itu pada lapor, Ibu, jadi ini kalau kami terima, nanti kami bagaimana Bu? Gitu kan, pada bertanya. Saya mengatakan karena kalian itu dikirim, kalau bisa tanda terimanya juga harus ada dan lain sebagainya. Jadi bagian guru-guru juga merasa ketakutan saat ini. Karena kan dia nggak meminta diambil, tapi kemudian menjadi masalah. Dan poin terakhir Sumardiansyah itu menjawab pertanyaan Prof tadi mengenai kok kita bisa menduga. Karena jauh-jauh hari sebelum ada isu Chrome ini kan biasa ya, sekolah itu dikasih komputer dulu. Even sebelum ada notebook dikasih komputer. Kan saya tanya, loh ini dikasih bagus kenapa masih di kardus waktu itu? Pak,
Pas dibuka ini, taruh di meja mana? Gitu. Lah kan komputer harus ditaruh di meja. Dapatnya komputer tapi mejanya dikasih. Nah, itu yang dikatakan tidak ada support sistemnya. Saya bisa memahami itu karena semua pada itu semua serba web. Pokoknya kalau beli yang ini nggak usah mahal-mahal, semuanya ada di cloud, semuanya ada di web. Mereka lupa dari komputer ini dihubungin ke web, ke cloud itu kan butuh bandwidth. Kayak dulu kan ada di Amerika dikatakan thin client itu. Saya bawa komputer yang tipis-tipis aja, soalnya begitu dicolok saya dapat semuanya. Sekarang jangankan kita bicara soal digitalisasi pendidikan ya Prof ya. Kalau kita bicara pendidikan di daerah-daerah tertinggal, jangankan daerah yang 3T yang jauh dari ibu kota. Kita bicara di Kabupaten Bogor saja yang ini dekat sekali dengan Jakarta, itu masih banyak sekolah dengan infrastruktur yang tidak memadai. Ada sekolah SD yang harusnya minimal 6 kelas lah. Tapi yang ada masih 5 kelas dan sebagainya. Jadi kami menilai bahwa mimpi digitalisasi pendidikan itu bagus gitu ya. Tapi jangan lupa juga harus berdasarkan assessment sebetulnya kebutuhan dasar pendidikan kita itu apa dan anggarannya seharusnya diprioritaskan untuk kemana. Kalaupun mau digitalisasi pendidikan, oke lah kita uji coba dulu. Jangan langsung pengadaan besar-besaran 17, sekian triliun jadi itu. Ini yang paling penting, bahwa teknologi tidak berada di ruang hampa. Ada people, proses, teknologi. People-nya adalah kesejahteraan dan kualitas guru, sementara prosesnya itulah pedagoginya itu tadi. Kalau cuma teknologi dikasih tanpa dua ini, itu bisa jadi nggak ada gunanya. Nah itu prinsip itu kami pegang, Prof. Lagi-lagi kan informasi ini kita tahu dari proses kejaksaan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejagung ya. Kita tidak tahu di grup itu sebetulnya in detail apa sih yang dibahas begitu. Kalau dari timeline yang diumumkan oleh Kejaksaan Agung ini kan grup ini dibentuk sebelum NAM dilantik menjadi menteri gitu ya, sebulan atau 2 bulan begitu, dan disebut spesifik salah satu yang dibahas adalah soal program digitalisasi pendidikan. Satu sisi sebetulnya kita bisa melihat, wah ini kita punya menteri yang optimis gitu ya, nggak sabar kerja gitu. Apalagi mungkin bicara soal digitalisasi pendidikan, Pak Nadiem punya interest yang besar terkait dunia digitalisasi dan sebagainya begitu ya. Tapi di sisi lain yang menjadi pertanyaan adalah apakah memang di situ yang dibahas spesifik hanya soal digitalisasi pendidikan atau memang ya sedang mencari atau melisting kira-kira apa aja sih program strategis atau apa aja yang dibutuhkan untuk mengembangkan dunia pendidikan gitu ya. Tapi paling enggak dari informasi yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung, artinya Pak Nadiem berserta dengan tim intinya itu sudah tahu bahwa Kementerian Pendidikan pada saat itu sedang menyiapkan proyek besar untuk digitalisasi pendidikan. Kita mendengar itu dan kita juga seringkali mendapat keluhan dari baik itu guru-guru gitu ya di sekolah-sekolah yang berdiskusi dengan ICW terkait dengan isu pendidikan. Salah satu yang dikeluhkan ini kan juga akses internet, sehingga pada saat itu kami mempertanyakan kenapa ya kok yang dipilih itu adalah Chromebook gitu, yang memang punya ketergantungan tinggi kepada internet. Kemudian juga yang kedua, ini terkait dengan kandungan TKDN. Jadi nggak hanya Chromebook, tapi ada kandungan TKDN yang artinya penyedianya itu semakin terbatas gitu. Kalau nggak salah pada saat itu hanya 6 perusahaan yang memenuhi kriteria itu gitu. Betulnya untuk co-investment itu yang perlu diperjelaskan, satu, dasar hukumnya apa, kemudian bentuknya apa, dan programnya itu apa di Kemendikbudristek. Karena informasi yang diberikan oleh Kejaksaan Agung sangat minimalis begitu, tapi setidaknya kita bisa bilang bahwa jangan-jangan alasan kenapa Kemendikbudristek pada saat itu memilih produknya adalah Chromebook, salah satunya karena ada janji atau kesepakatan co-investment itu. Jadi tidak murni karena analisis kebutuhan atau spek yang cocok dimanfaatkan oleh sekolah dan peserta didik adalah Chromebook gitu. Nah kalau udah begini, apalagi dilakukan sebelum ada penetapan spesifikasi pengadaannya adalah Chromebook, ini menjadi satu persoalan karena pemilihan spesifikasi harusnya sesuai dengan apa laptop yang cocok dengan kebutuhan digitalisasi pendidikan.
berapapun harganya, pada saat itu kami menilai nggak cocok dulu nih untuk belanja laptop. Pemerintah itu sampai sekarang belum menunaikan kewajiban konstitusionalnya untuk membebas biayakan pendidikan dasar, yang itu sudah ada di konstitusi kita dan sudah ada juga di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Itu dan saja belum dijalankan. Itu yang wajib aja tuh belum dijalankan. Dan pemerintah selama ini selalu menyebut bahwa kita nggak ada anggaran, kurang anggaran. Oke, itu bisa direalisasikan nanti ketika kita sudah cukup anggaran. Sehingga ketika kami melihat ada tanda kutip foya-foya gitu ya untuk belanja TIK, dan belanja TIK ini nggak hanya laptop, ada belanja yang lain, kami menilai bahwa rasanya kita untuk dunia pendidikan tuh kita bukan kurang anggaran, tapi kita salah memprioritaskan mana yang harus dibelanjakan duluan dan bagaimana membelanjakannya. Jejak keterlibatan Nadiem Makarim dalam pengadaan laptop Chromebook. Kejaksaan Agung atau Kejagung telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Para tersangka itu adalah mantan staf khusus Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Juristan mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arif, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek periode 2020 hingga 2021 Sri Wahyuningsih, dan Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek Mulyastia. Meski begitu, Kejagung belum menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka. Penyidik menyatakan masih harus mendalami bukti-bukti yang ada. Nadiem sendiri telah 2 kali diperiksa penyidik Kejagung, yakni pada 23 Juni dan Selasa 15 Juli 2025. Walaupun belum ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem disebut memiliki peran penting dalam mendorong pengadaan laptop berbasis Chrome OS tersebut. Kohar mengungkapkan sejak Agustus 2019, 2 bulan sebelum dilantik sebagai menteri, Nadiem bersama mantan staf khususnya Fiona Handayani telah membentuk grup WhatsApp bernama Mas Menteri Chrome Tem.